Ada yang bilang cinta itu soal kebahagiaan, tapi selingkuh itu soal keahlian. Selingkuh itu jangan dijadiin bercandaan. Tahu nggak sih selingkuh itu apa? Selingan indah bikin keluarga runtuh. Bukan hanya runtuh saja, tapi hancur berantakan. Hati hancur, rumah tangga hancur, masa depan pun hancur. Makanya hati-hati sebelum perselingkuhan itu terjadi. Ada baiknya kita pelajari penyebabnya dan juga cari solusinya. Semua orang bisa mengatakan cinta, tapi tidak semua orang bisa benar-benar setia. Perselingkuhan bisa terjadi pada berbagai ragam pasangan. Baik pasangan yang masih pacaran, baik yang sudah tunangan, pasangan muda, pasangan tua. Tidak luput dari yang namanya perselingkuhan. Tapi apa sih penyebabnya? Berikut adalah 3 alasan dan juga solusinya. Yang pertama, hilangnya kedekatan atau keintiman. Karena sudah nikah, jadinya nggak mesra-mesraan lagi deh. Eits, yang saya maksud bukan hanya dari segi fisik aja loh. Memang hilangnya kedekatan secara fisik seringkali menjadi faktor penyebab. Udah nggak seromantis dulu katanya. Tapi bukan berarti harus PDA ya. PDA alias Public Display of Affection. Bukan berarti kemesraan itu harus dipamerkan. Tapi kurangnya keintiman fisik, kurangnya minat untuk bercinta, mungkin memang bisa menjadi faktor. Dalam buku The Truth on Cheating, konselor pernikahan Gary Newman mengatakan bahwa justru faktor penyebab utamanya itu bukannya hilangnya keintiman fisik, tapi hilangnya keintiman emosional. Tidak lagi berbicara dari hati ke hati. Suffering in silence. Menderita sih sebenarnya, tapi semua itu dipendam dan tidak dibicarakan. Akhirnya itu yang seringkali menyebabkan pasangan selingkuh. Solusinya, walaupun sudah punya anak 2, walaupun bahkan sudah punya cucu, luangkan waktu untuk pacaran. Nah, pacaran itu ngobrolin hal yang gak penting, yang penting ngobrol. Dan jangan lupa physical touch juga penting, alias sentuhan. Kadang sebuah pelukan bisa menyelamatkan sebuah perkawinan. Yang kedua, pengaruh dari lingkungan. Pengaruh dari orang lain ternyata bisa mendorong seseorang untuk selingkuh. Dengan siapa pasangan kamu bergaul itu juga mempengaruhi loh kecenderungan dia terhadap perselingkuhan. Ada sebuah polling di mana ternyata lebih dari 75% pria yang melakukan hubungan badan dengan wanita yang bukan istrinya mengaku bahwa mereka melakukan itu karena teman-teman mereka juga mengkhianati istri mereka. Wah, keterlaluan. Nah, pengaruh lingkungan bukan hanya teman-teman saja, tapi juga termasuk tempat-tempat yang menggoda ya. Jauh-jauh deh pokoknya dari tempat seperti itu. Solusinya, jauhi orang-orang yang memberi contoh dan pengaruh buruk untuk kamu. Kalau mereka melakukan, bukan berarti kamu juga boleh melakukan hal yang sama. Jaga hati, jaga diri. Yang ketiga, terlalu sering di sosial media. Yap, I'm not kidding, saya nggak bercanda. Ternyata menghabiskan terlalu banyak waktu di sosmed, resiko perselingkuhan katanya bisa meningkat. Zaman sekarang, semakin lama kamu asik di dunia maya, semakin tinggi juga nih resiko perselingkuhan akan terjadi. Hubungan virtual di dunia maya itu bisa menyebabkan argumen bagi pasangan di dunia nyata. Bahkan belakangan ini nih, kasus perselingkuhan yang berasal dari aktivitas sosial media itu sangat marak banget terjadi. Sosial media masing-masing dirahasiakan, aktivitasnya pun juga dirahasiakan, apalagi sampai berbohong. Waduh, ini bisa menjadi situasi yang perlu diwaspadai. Solusinya, nah dunia maya memang terlihat mengasihkan, tapi ingat kamu itu hidup di dunia nyata. Jadi kurangin deh waktu screen time-nya dan mulai luangkan waktu dengan pasangan kamu. Mungkin dia pindah ke lain hati karena kamu juga sudah kurang peduli. Ingat, godaan akan selalu ada, tapi tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Ingat juga, cinta tidak hanya berawal dari tatapan mata, tapi juga sebuah komitmen bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab satu orang saja, tapi tanggung jawab bersama. So, jaga dirimu baik-baik dan jaga juga pasanganmu baik-baik. Oke? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.